mau nanya alamat. Nanya alamat ini, Mbak. Nggak mau. Enggak. Ya. Enggak, kita nggak tahu jalan nih, Mbak, mau nanya alamat. Pergi nggak? Ya, maaf ya. Ya. Ayahnya bagaimana ayah tirinya? Ini masih setelah kejadian itu ya baik. Saya memutuskan untuk berpisah. Karena bukan baru 1-2 kali, bahkan sudah 3 kali. Mungkin kalau dia bisa berselingkuh dengan wanita lain tidak di depan mata saya, itu bukan masalah untuk saya. Tapi ini anak kandung saya sendiri, Mas. Sama saja dia membunuh saya, Mas. Saya menjaga dia dari dalam kandungan sampai saya mencari uang buat dia. Siang malam saya bekerja. Tapi kalau suami saya sendiri yang saya percayai, dia seorang laki-laki yang baik untuk saya, yang bisa mendidik anak saya, tapi ternyata dia menjolim anak saya. Saya tidak pernah terima itu, Mas. Akhirnya sekarang alhamdulillah saya sudah pisah dengan dia. Saya sudah memutuskan untuk pisah dengan dia. Itu langkah yang paling tepat. Iya, langkah yang tepat dan dianjurkan agama. Jadi ketika seorang laki-laki sudah melakukan perbuatan fahisah, perzinahan, perselingkuhan, apalagi dengan kata-kata tadi, maka dia sesungguhnya sudah, kalau dalam agama itu sudah bagian yang memenuhi untuk terjadi mufaraqah, perceraian. Karena apa? Ini akan merusak pada keluarganya. Kecuali misalkan sudah bertobat, memaafkan, mungkin baru. Tapi ini kan tidak mengulang. Jadi tanda-tandanya itu tidak ada. Lah, berkaitan dengan Putri Mbak Rosa tadi, memang ada begini, Mas Arif. Kan ada istilah sekarang itu orang kan ada apa yang disebut dengan mengalami trauma sistemik gitu. Jadi trauma yang terstruktur, yang luar biasa, dan ini akan menghantui setiap peristiwa ini terjadi. Maka kemudian akhirnya orang apa yang dilakukan, yaitu dalam psikologi itu ada istilah trauma healing, yaitu bagaimana memberikan guidance, bimbingan sama dia, memotivasi dia bahwa pengalaman buruk masa lalu cukup hanya itu, ke depannya mesti harus ditatap. Tapi kan ini harus ada pendampingan, tidak bisa hanya selintas, mesti harus didampingi, kemudian ada pendekatan spiritual approach-nya kuat. Nanti lama-lama dia nanti akan bisa melupakan masa lalunya itu, pengalaman buruknya, kemudian akhirnya anak ini bisa menata lah. Inilah yang saya kira penting dilakukan oleh Mbak Rosa pada anaknya, supaya anak ini menjadi harapan masa depan dia. Cukuplah pengalaman masa lalu Mbak Rosa, tapi anaknya nggak boleh mengalami masa itu dan harus ditumbuhkan dalam lingkungan keagamaan yang lebih baik, supaya inilah yang menjadi investasi terbaik bagi masa depan Mbak Rosa ketika menjelang usia senja nanti. Kemudian anak yang dari hasil pernikahan kedua itu siapa? Sama Dengan saya sekarang. dengan Iya. tadi juga sudah berinformasi sama sesuai dengan omongan kita sebelumnya, Iya. bahwa katanya Mbak Rosa bawa anaknya ya. Iya, benar. Boleh saya izin panggil beliau ke sini? Silakan. Pak Ustadz, Ya, silakan. karena kita mencoba untuk Baik. setidaknya support dia. Iya. Kita coba menenangkan dia biar bagaimanapun masa lalunya itu memang sangat suram buat dia. Tapi karena ada Pak Ustadz di sini, kita berharap dia bisa membuka hatinya setidaknya untuk lebih rajin lagi beribadah. Ya, kita undang ya. Ya. Maaf, Mas. Dia memang begini. Jadi kalau dekat dengan laki-laki yang baru ini seperti ini. Oke. Jadi mohon maaf, Pak Iya, Ustadz. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya ganti namanya Mirna ya, Pak ya. Mohon izin karena memang kita harus merahasiakan identitasnya. Mirna, saya nggak akan bertanya soal apa yang Mirna. Cuma untuk kedepannya saya ingin menanya sekali lagi sih, sebenarnya apa sih yang Mirna rasakan saat ini melihat kondisi keluarga seperti itu. Kemudian memang benar Mirna nggak berani ketemu sama cowok satupun begitu. Ya, saya dan Pak Ustadz mungkin prihatin atas Mirna ya. Mungkin
mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan ke Iya. Mirna apa sebaiknya biar dia bisa lebih tenang Iya. dalam kehidupan. Yang pertama begini Mas Farid ya, kita harus bisa menjaga apa yang sedang terjadi pada Mirna. Karena ini tadi yang saya sebut tadi, kalau dalam kajian psikolog itu kan para psikolog menyebutkan ini orang sudah mengalami traumatik yang luar biasa dia. Nah, karena itulah perlu ada pendampingan atau yang disebut dengan trauma healingnya itu. Apa yang dilakukan ada beberapa hal baru saya pada putrinya. Yang pertama, baru saya harus memotivasi. Yang kedua, baru saya harus dibawa putrinya itu dibawa ke dalam ruang tempat-tempat berkonsultasi atau majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmunya itu misalkan ada ustadznya takut seorang ustadz karena laki-laki, ajak yang ustadzah perempuan. Ustazah, ya. Iya, kenapa? Karena pendekatan agama itu barangkali akan mampu mendorong dia, pemahaman alam pikiran dia bahwa psikisnya itu kemudian pelan-pelan distabilkan. Ini kan karena psikisnya tidak stabil dan inilah saya kira kewajiban kita semua setiap menyaksikan ada kasus. Ini kan anak korban karena pertama perbuatan masa lalu orang tua dan kemudian karena kondisi lingkungannya. Makanya di dalam undang-undang perlindungan anak itu salah satunya diantaranya apa? Kan sampai pada upaya apabila orang melakukan pemerkosaan itu kan sampai dikebiri karena waktu itu kan mau dipotong tapi kemudian melanggar hak asasi manusia, maka dikebiri karena apa? Tingkat bahaya traumatiknya itu orang bisa seumur hidup ini. Padahal ini dalam konteks agama tidak dibolehkan dalam kaitan di sini karena ini adalah perbuatan terkutuk. Maka harus dibawa. Yang kedua, bawa ke dalam alam atau ruang yang menunjukkan kegembiraan. Alamnya digembirakan sehingga bawah sadar dia terhadap peristiwa masa lalu itu pelan-pelan akan terkikis. Kemudian yang masuk adalah nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada orang menghadapi problem berat itu kan biasanya ada yang disebut dengan mengalami sublimasi, pengasingan diri. Lah sublimasi itu tergantung pada ke arah yang positif atau ke arah negatif. Lah ketika ke arah yang negatif ini yang berbahaya, maka orang didoronglah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang baik supaya apa? Supaya jiwanya tumbuh, spirit barunya tumbuh dan kemudian ini akan kembali kepada jalan yang baik. Saya begitu menyaksikan, mohon maaf ya Ananda, Mirna ini saja, saya prihatin betul sebagai seorang pendidik juga merasakan, ini luar biasa, jangankan pada kasus semacam ini ya. Orang dibentak saja di rumah, kemudian pulang ke kuliah atau ke sekolah itu saja, itu perlu pendekatan khusus, kadang nggak berani mungkap terus pelan-pelan pada temannya. Lah ini saya kira, Mbak Rosa harus berjuang keras bagaimana pendampingan kepada putrinya ini dan dengan anak-anak yang lain yang sebaya supaya ini tumbuh Mirna ini tumbuh dengan psikis yang lebih baik. Bu Rosa, sehari-hari Mirna di rumah saja atau ada kegiatan sekolah atau kuliah atau kerja? Iya, untuk sekarang hanya di rumah saja. Di rumah saja. Iya. Sama tadi. Iya. Bagaimana caranya supaya saya lebih istiqomah, Pak Ustadz, dalam menghadapi hidup saya ini. Iya. Ini Pak Ustadz, karena yang tadi saya tangkap juga dari omongannya Bu Rosa, dia menyalahkan dirinya nih. Iya. Karena bukan menyalahkan dirinya, dia menyalahkan kepada Allah. Kok Allah kenapa selalu memberi cobaan saya seperti ini? Nah, kalau ketika kita mengalami masalah yang sama Pak Ustadz, apakah kita boleh berkata seperti itu? Iya. Jadi saya mau menjelaskan begini. Analoginya sederhana begini. Orang kan sering bertanya berarti Allah menciptakan keburukan dan Allah menciptakan kejahatan. Salah. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Lantas pertanyaan berikutnya, mengapa kejahatan itu muncul? Kenapa orang melakukan jahat? Kenapa orang melakukan kejahatan? Karena Allah tidak dihadirkan di dalam dirinya dan perilakunya. Sehingga karena Allah tidak hadir dalam dirinya, Allah tidak hadir dalam perilakunya, sehingga akhirnya perilakunya pun menyimpang. Lah, kenapa muncul orang misalkan akhirnya menyalahkan diri? Jadi pada titik tertentu ketika orang dalam keadaan sudah drop, biasanya orang kemudian mudah menghakimi dirinya, mudah menyalahkan dirinya, bahkan yang paling berat akhirnya adalah menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan gak adil, wah Tuhan gak gini. Padahal kata Al-Quran tidak ada sesuatu yang menimpa kepada hamba kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau keburukan datang dari manusia. Tugas kita dalam melakukan introspeksi. Apa muhasabahnya? Ya Allah, hamba dulu pernah berumulan dengan dosa, pernah jauh denganmu, sehingga hamba masuk dalam lorong-lorong gelap. Ya Allah, tolonglah, ulurkanlah pertolonganmu pada hambamu. Hamba sadar hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan, ya Allah. Ya Allah, kehidupanku seperti ini, anakku sedang Kau uji, ya Allah, dengan seperti ini. Ya Allah, hamba justru menguatkan positive thinking, husnudon kepada Allah SWT. Dengan cara seperti itu apa? Kita akan mendapatkan spirit baru, kemudian pikiran kita
akan bisa melangkah menjadi lebih baik. Lantas ada kedamaian di dalam hati kita. Yang bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah tata dengan sholatnya. Saya nggak tahu bagaimana berusaha, tetapi ini harus dikuatkan. Sholat ini adalah pintu pertama. Kenapa? Yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau sholat kita jaga, maka insya Allah juga akan menjaga kita. Ada hadis Nabi yang dipesankan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika umur 10 tahun Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku," diangkat sama anaknya, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maknanya menjaga Allah? Jagalah tuntunan Allah, jagalah perintahnya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita jadi jaga, berarti anak keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Tapi ini mesti perlu kesabaran. Tidak bisa kadang-kadang muncul tadi barusan, kemudian menyalahkan orang lain, tapi mesti harus pelan-pelan dikuatkan, berproses lah menuju ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada Mbak Rosa dan kepada putrinya Mbak Rosa. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama buat Ibu Rosa. Mudah-mudahan apa yang kami Pak Ustaz bisa diamalkan dan saya juga ikut berdoa bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Buat Mbak Mirna kami turut prihatin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz juga coba Mbak Mirna amalkan, jalankan, dekatkan diri sama agama. Itu yang paling penting. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Sekali lagi mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.